Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tebing batu setinggi 15 meter longsor di jalur Trans Sulawesi Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Seorang pria di Kota Makassar tega menyekap istri dan 3 orang anaknya di dalam rumah. Peringati Hari Kartini, para poluan mengendarai kendaraan taktis bertemu puluhan murid sekolah dasar di Kota Makassar. Sebanyak 14 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros tujuan Manado dan Maluku terpaksa dibatalkan imbas erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Akibat dari penutupan Bandara Samratulangi di Manado, ratusan penumpang di Bandara Hasanuddin terlantar pada Jumat lalu. Mereka pun memenuhi loket penjualan tiket dan layanan pelanggan maskapai untuk meminta pertanggungjawaban. Tak hanya itu, bahkan banyak calon penumpang dari luar daerah terpaksa menginap di area bandara untuk meminimalisir pengeluaran. Abu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara berdampak pada keamanan dan keselamatan penerbangan, sehingga sejumlah penerbangan dibatalkan. Teman-teman airline sudah kami ingatkan untuk tidak lagi menjual tiket ke Manado untuk sementara waktu. Sudah berapa Pak penerbangan? Berapa penerbangan yang tertunda? Kalau penerbangan hari ini itu ada 6. Gitu. Tapi mudah-mudahan di bandara lain pun tidak menerbangkan ke Manado sehingga divert akhirnya. Kayak kemarin itu sampai. Longsor susulan tebing batu setinggi 15 meter terjadi di jalur Trans Sulawesi Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Sebelumnya longsor sempat menutup akses jalur Trans Sulawesi Poros Maros Bone selama kurang lebih 13 jam. Longsor susulan dari tebing batu setinggi 15 meter terjadi di jalur Trans Sulawesi, Dusun Tompoladang, Desa Padaelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sabtu lalu. Hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur wilayah ini hingga menyebabkan longsor susulan terjadi di beberapa titik. Satu kendaraan minibus nyaris tertimpa reruntuhan longsor. Guna mengantisipasi adanya korban tanah longsor susulan, kepolisian dari sektor Malawa pun melakukan buka tutup jalur dari arah Maros dan Kabupaten Bone. Untuk jalan poros Malawa, tepatnya di titik rawan longsor yaitu Tompok Ladang yang sepanjang 950 meter. Terpantau lancar dan landai untuk arus lalu lintas. Namun saat ini wilayah Malawa diguyur hujan dan jajaran terus melakukan patroli untuk memantau situasi titik rawan longsor. Sebelumnya, 2 alat berat eskavator dikerahkan petugas gabungan untuk membersihkan material tanah longsor yang memutus akses jalan poros Maros Bone di Desa Padaelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Jumat malam. Butuh waktu 13 jam bagi petugas gabungan untuk membersihkan seluruh material longsor yang tersebar di 3 titik. Polisi mengimbau pengendara agar tetap waspada dan berhati-hati saat melintas di wilayah rawan longsor ini. Selain itu, petugas mengarahkan melewati jalur alternatif di Jalan Poros Bulu 2, Sopeng Baru, dan Poros Bone Sinjai. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sebuah motor yang dikemudikan seorang pria tiba-tiba terbakar saat melintas di Jalan Hertasning, Kota Makassar. Sebelum terbakar, motor baru saja keluar dari bengkel. Sepeda motor ini terbakar di Jalan Hertasning, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Sabtu lalu. Motor yang dikemudikan Daeng Sambe ini tiba-tiba mengeluarkan api dari bawah motor. Menyadari motornya terbakar, pengemudi langsung menyelamatkan diri. Kebakaran motor ini sempat membuat panik pengguna jalan. Beberapa pengendara memilih untuk berhenti dan sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Hertasning mengalami kemacetan. Besar memang tadi apinya. Besar naik sampai di situ. Panas sekali. Saya sempat lampu. Menurut rekan pengendara motor yang terbakar, motor tersebut baru saja keluar dari bengkel. Yang punya? Sama yang punya? Iya. Bilang terbakar motornya? Iya, terbakar motornya di
di jalanan. Infonya ini dari bengkel ya katanya? Iya, dari bengkel. Baru-baru. Iya. Setelah maghrib. Ambil ini motornya. Terus? Sejumlah warga pun berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Motor yang sudah padam kemudian dipinggirkan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Penyebab kebakaran motor ini belum diketahui. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Petugas damkar mengevakuasi sarang tawon jenis Vespa di atap rumah warga Kompleks BTN Palm Hijau, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Keberadaan sarang tawon Vespa itu telah mengganggu warga sekitar. Mengenakan pakaian khusus, petugas damkar memusnahkan sarang tawon Vespa yang bertengger di salah satu atap rumah warga di Kompleks BTN Palm Hijau, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Sabtu lalu. Petugas menyemprotkan bahan bakar minyak untuk memusnahkan tawon. Bahan bakar minyak ini dapat membuat tawon lemas dan tidak bisa terbang ataupun menyerang petugas. Tujuannya untuk supaya percepat supaya tidak terlalu percepat tidak keluarnya semua induk dari tawon itu. Kalau yang tadi ini Pak, apa kendalanya Pak kemudian ini? Yang tadi itu kendalanya itu posisinya tempatnya tawon itu. Yeah. Karena dia di bawah itu ada lubang, jadi posisi tangga agak jauh dari posisi serangnya itu. Ya. Tawon Vespa atau yang dikenal tawon endas ini adalah serangga yang hidup berkelompok dan cukup agresif saat terancam. Serangga tersebut dimusnahkan karena dikhawatirkan menyerang warga. Itu keamanan kan taknya itu lebay seperti itu kan bahaya toh. Bahaya kan nanti saya takutnya tetangga juga diganggu kalau saya tidak antisipasi itu dan harus saya segera selesaikan. Yeah. Sengatan tawon Vespa dapat mengakibatkan korban tidak sadarkan diri, bahkan bisa lebih fatal karena dapat mengalami gagal ginjal yang berujung kematian. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kendaraan taktis milik polisi masuk ke sekolah dasar di Kota Makassar bukan untuk membubarkan massa. Namun mobil itu dikendarai para polwan dalam memperingati Hari Kartini. Selain memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas, mereka juga menghibur puluhan murid dengan mengadakan kuis seputar sosok Kartini. Memperingati Hari Kartini, sejumlah polwan dari Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan mendatangi sekolah dasar di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Para polwan ini datang dengan mengemudikan mobil taktis yang sering digunakan mengurai pengunjuk rasa jenis Tambora. Puluhan murid pun menyambut gembira dengan kedatangan polwan. Dalam peringatan Hari Kartini 21 April 2024, para polwan berbaur dan bercanda dengan puluhan murid sekolah dasar. Berbagai permainan dimainkan termasuk menyanyikan lagu nasional Ibu Kita Kartini. Puluhan murid semakin terhibur saat dibagikan cemilan ketika berhasil menjawab pertanyaan tentang sosok Kartini hingga sejarah di baliknya. Ini adalah seorang pejuang, yang memperjuangkan hak-hak perempuan sehingga sampai hari ini kita memperoleh hasil yang sangat baik bagi kami perempuan, disetarakan gendernya dengan laki-laki meskipun dengan adanya batasan-batasan tertentu. Selain memperingati Hari Kartini, para polwan juga memberikan edukasi tentang keselamatan di jalan raya. Tentang kesetaraan gender yang bisa dilakukan oleh laki-laki sudah juga bisa dilakukan oleh perempuan. Contohnya seperti saya, seorang anggota polisi, kan sehari-harinya itu kami patroli menggunakan motor. Yang biasanya dilakukan oleh hanya dilakukan oleh laki-laki sudah bisa dilakukan oleh perempuan. Ini yang kami pajang dan kami perlihatkan kepada mereka. Salah satu cara kami perkenalkan bahwasanya kendaraan-kendaraan taktis ataupun alat utama kepolisian bukan cuma polisi laki-laki yang menggunakan, tapi perempuan pun bisa menggunakan, sehingga mendorong mereka bahwasanya perempuan sejajar dengan laki-laki di zaman saat ini. Meski Kartini telah tiada, tapi semangat juangnya tidak boleh padam. Perjuangan sosok Kartini kini telah dirasakan oleh kaum perempuan. Selamat Hari Kartini.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.